Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Wanginya melati dan mawar putih memenuhi setiap sudut rumah mewah keluarga Arini. Bagi siapapun yang berkunjung, rumah itu terasa seperti surga kecil yang sedang bersiap merayakan penyatuan dua jiwa. Namun, bagi Arini, udara di dalam sana mulai terasa tipis dan mencekik. Arini berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, membiarkan dua orang penjahit menyesuaikan lekuk gaun pengantin lace rancangan desainer ternama pada tubuhnya. Putih bersih, tanpa noda. Seharusnya, gaun itu adalah simbol kesucian dan awal yang baru. Namun, saat Arini menatap pantulan dirinya, ia tidak melihat binar kebahagiaan seorang calon mempelai. Ia justru melihat sepasang mata yang lelah dan penuh tanya. Sedikit lagi di bagian pinggang. Tolong. Arini sedikit lebih kurus dari fitting terakhir. Suara itu melengking lembut, namun memiliki nada otoriter yang tak terbantah. Itu adalah Santi, ibunya. Santi berdiri di belakang Arini, mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Di usia 45 tahun, Santi seringkali dikira sebagai kakak Arini. Wajahnya kencang, hasil dari perawatan mahal dan gaya hidup yang sangat terjaga. Ia memiliki pesona yang mampu memutar kepala setiap pria di ruangan manapun ia berada. Ibu, ini sudah cukup sesak. Aku hampir tidak bisa bernapas. Gumam Arini pelan. Santi tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar seperti denting gelas kristal. Sayang, kecantikan butuh pengorbanan. Kamu ingin Reno tidak bisa mengalihkan pandangan darimu di altar nanti, kan? Laki-laki seperti Reno harus terus diingatkan betapa beruntungnya dia mendapatkan wanita dari keluarga ini. Santi berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Arini. Melalui cermin, mata mereka bertemu. Arini merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Ada sesuatu dalam tatapan ibunya, sesuatu yang bukan sekadar rasa bangga seorang ibu, melainkan sesuatu yang lebih mirip dengan kepuasan predator. Ngomong-ngomong tentang Reno, lanjut Santi sambil merapikan helai rambut Arini yang lepas. Dia bilang dia sangat menyukai desain dekorasi yang aku pilihkan untuk kamar pengantin kalian. Dia punya selera yang sangat bagus untuk pria seusianya. Sangat matang. Arini mengerutkan kening. Kapan ibu bicara dengannya? Bukankah Reno bilang dia sedang sibuk mengurus pekerjaan di kantor agar bisa cuti panjang minggu depan? Santi tidak berkedip. Senyumnya tetap sempurna. Oh, tadi pagi sekali. Dia mampir sebentar saat kamu masih olahraga di pusat kebugaran. Kami hanya mengobrol singkat tentang catering. Ibu tidak ingin kamu stres dengan detail kecil. Jadi kami memutuskan beberapa hal berdua. Berdua lagi, batin Arini. Ini bukan kali pertama. Selama sebulan terakhir, frekuensi pertemuan Reno dan ibunya meningkat drastis dengan alasan persiapan pernikahan. Reno yang biasanya komunikatif, mulai jarang mengirim pesan pada malam hari dengan alasan lelah. Namun, Arini sering melihat lampu di ruang kerja ibunya masih menyala hingga larut malam, dan ia bersumpah pernah mendengar tawa pria yang sangat mirip dengan suara Reno dari balik pintu itu. Setiap kali Arini bertanya, Reno akan mencium keningnya dengan lembut dan berkata, "Aku hanya ingin semuanya sempurna untukmu, Arini. Ibumu adalah sekutu terbaikku dalam hal ini." Sore itu, Reno datang untuk makan malam keluarga terakhir sebelum masa pingitan dimulai. Pria itu tampak tampan seperti biasanya dengan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Ia membawakan Arini sebuket bunga lili, namun matanya justru langsung mencari sosok Santi saat melangkah masuk ke ruang makan. "Halo, Santi. Gaun yang kamu pakai sangat cocok denganmu." Sapa Reno. Suaranya terdengar lebih rendah, lebih intim daripada biasanya. Ia bahkan tidak menyebut ibunya dengan sebutan tante atau ibu, lagi dalam beberapa kesempatan informal. Santi menyambutnya dengan sentuhan ringan di lengan Reno. "Terima kasih, Reno. Mari duduk. Aku sudah meminta Koki memasak menu kegemaranmu." Selama makan malam, Arini merasa seperti penonton dalam drama yang tidak ia mengerti. Reno dan Santi terlibat dalam percakapan intens tentang seni, politik, hingga pilihan anggur, topik-topik yang biasanya tidak pernah Reno diskusikan dengan Arini.
Mereka tertawa pada lelucon internal yang Arini tidak pahami. Sesekali, Reno akan melirik ke arah Arini dan menggenggam tangannya di bawah meja, seolah teringat bahwa dialah yang akan ia nikahi. Namun, genggaman itu terasa kering. Tidak ada lagi percikan listrik yang dulu pernah ada. "Arini, kamu melamun?" tanya Reno, membuyarkan lamanya. "Hanya lelah, Reno. Banyak yang harus dipikirkan," jawab Arini singkat. "Jangan khawatir, sayang." Santi menimpali sambil menyesap anggurnya. Matanya berkilat di balik gelas kristal. "Semuanya sudah diatur. Kamu hanya perlu muncul, terlihat cantik, dan mengucapkan sumpahmu. Serahkan sisanya pada kami." Kata "kami" itu menggantung di udara seperti asap beracun. Malam itu, setelah Reno pamit pulang, Arini duduk di balkon kamarnya yang menghadap ke halaman belakang. Ia melihat mobil Reno tidak langsung keluar dari gerbang. Mobil itu berhenti sejenak di area gelap dekat taman samping, tempat yang searah dengan pintu keluar pelayan, dan juga pintu samping menuju paviliun pribadi ibunya. Arini menunggu. Jantungnya berdegup kencang. Setelah 5 menit, ia melihat bayangan seseorang kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping tersebut. Ia tidak bisa memastikan siapa itu karena pencahayaan yang minim, tapi aroma parfum spici yang biasa dipakai Reno seolah tertinggal di udara, terbawa angin hingga ke balkonnya. Firasat itu bukan lagi sekadar getaran kecil. Itu adalah alarm yang meraung-raung di dalam kepalanya. Sesuatu yang busuk sedang tumbuh di balik tirai sutra dan persiapan pernikahan yang megah ini. Dan Arini mulai menyadari bahwa gaun putihnya mungkin akan segera ternoda, bukan oleh kecelakaan, melainkan oleh tangan-tangan orang yang paling ia percayai. Arini mengepalkan tangannya. Jika mereka berpikir dia hanyalah boneka cantik yang bisa dimainkan, mereka salah besar. Ia akan mengawasi. Ia akan menunggu. Dan jika firasatnya benar, ia tidak akan membiarkan api ini membakarnya sendirian. Malam itu, langit di atas kediaman keluarga Arini tampak seperti beludru hitam yang pekat, tanpa bintang. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan sore tadi. Di dalam rumah, segala sesuatunya tampak sempurna. Karangan bunga pesanan khusus dari luar negeri telah tiba dan diletakkan di ruangan berpendingin, sementara kotak-kotak souvenir mewah tertumpuk rapi di aula utama. Namun, bagi Arini, keheningan rumah itu terasa sangat menekan, seolah dinding-dinding besar itu sedang menahan napas sebelum sebuah ledakan terjadi. Sesuai tradisi keluarga yang kolot, Reno diminta untuk menginap di paviliun tamu yang terletak di sayap kiri rumah pada malam sebelum pernikahan. Alasan resminya adalah agar ia bisa bangun lebih awal untuk prosesi adat tanpa terhambat kemacetan kota. Namun, bagi Arini, keberadaan Reno di bawah atap yang sama malam ini justru membuatnya merasa gelisah. Arini mencoba memejamkan mata di kamarnya yang luas. Ia sudah mengenakan piyama sutra putih, rambutnya tergerai, dan pikirannya seharusnya dipenuhi oleh bayangan janji suci esok hari. Namun, bayangan mobil Reno yang berhenti di area gelap taman tadi sore terus berputar di benaknya seperti kaset rusak. Kenapa dia berhenti? Siapa yang dia temui? Pukul menunjukkan jam 1 pagi. Arini bangkit dari tempat tidur. Tenggorokannya terasa sangat kering, seolah ia baru saja menelan pasir. Ia memutuskan untuk turun ke dapur untuk mengambil segelas air dingin, berharap sensasi dingin itu bisa menjernihkan kepalanya yang berdenyut. Ia berjalan tanpa alas kaki. Langkahnya nyaris tak terdengar di atas lantai marmer yang dingin. Saat melewati ruang tengah yang gelap, ia melihat cahaya lampu temaram yang berasal dari arah dapur. Arini berhenti sejenak. Biasanya, para pelayan sudah tidur di lantai bawah pada jam segini. Suara denting gelas pelan terdengar, diikuti oleh suara tawa tertahan yang sangat ia kenali. Itu suara ibunya, Santi. Arini merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia merapat ke dinding, bergerak perlahan menuju arah suara. Dari balik pilar besar yang membatasi ruang makan dan dapur bersih, ia melihat sosok ibunya sedang berdiri di dekat island dapur. Santi mengenakan jubah tidur transparan berwarna merah tua yang sangat berani, jauh dari kesan elegan yang biasa ia tunjukkan di depan tamu. Di tangannya ada segelas wine merah. Namun, Santi tidak sendirian.
Seorang pria berdiri membelakangi Arini. Tangannya bersandar di atas meja dapur, mengurung posisi Santi. Arini tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu siapa itu. Bahu yang lebar, potongan rambut undercut yang rapi, dan aroma parfum kayu cendana yang meruap di udara. Itu adalah Reno. Kamu harus kembali ke paviliun. Reno, bagaimana jika pelayan bangun? Bisik Santi, meski nadanya sama sekali tidak terdengar seperti sedang mengusir. Ada nada menggoda, sebuah tantangan yang dilemparkan dengan penuh percaya diri. Reno tertawa kecil. Suara baritonnya bergema rendah. Para pelayan sudah diberi uang tutup mulut atau sedang tidur pulas karena kelelahan menyiapkan pesta besok. Lagi pula, siapa yang akan menyangka calon pengantin pria sedang bersama calon ibu mertuanya di jam seperti ini? Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Kata-kata itu seperti pisau yang dihunus tepat ke jantungnya. Ia merasa mual, namun rasa ingin tahunya yang menyakitkan menahan kakinya di sana. Ia merogoh saku piyamanya dan menyentuh ponselnya. Dengan tangan bergetar, ia mengaktifkan mode hening dan mulai merekam dari balik kegelapan pilar. Besok adalah harinya. Suara Reno terdengar lagi. Kini lebih pelan saat ia mendekatkan wajahnya ke leher Santi. Setelah pernikahan ini sah, aku akan memiliki akses ke seluruh dana kepercayaan Arini. Dan kamu akan tetap mendapatkan apa yang kamu mau. Hidup mewah tanpa campur tangan ayah Arini yang kolot itu. Santi membelai rahang Reno dengan ujung jarinya. Ayahnya Arini tidak pernah tahu cara memanjakan wanita seperti aku. Dia terlalu sibuk dengan bisnisnya. Dan Arini, dia terlalu membosankan. Dia persis ayahnya, lurus, patuh, dan tidak punya gairah. Kasihan sekali dia, mengira pria sepertimu benar-benar jatuh cinta pada kepolosannya. Kepolosan adalah kata lain dari kebodohan, Santi. Balas Reno dengan nada dingin yang belum pernah Arini dengar sebelumnya. Aku hanya perlu menahannya beberapa tahun. Selama aku memiliki kamu di sisiku, berperan sebagai istri yang sesungguhnya di balik layar, aku bisa melakukan apa saja. Arini merasa matanya memanas. Namun ia memaksa dirinya untuk tidak menangis. Air mata adalah untuk mereka yang lemah, dan saat ini, Arini merasakan kekuatan baru yang tumbuh dari dasar rasa sakitnya, sebuah amarah yang murni dan dingin. Ia melihat melalui layar ponselnya saat Reno mencium ibunya. Itu bukan ciuman biasa. Itu adalah ciuman penuh nafsu yang mengonfirmasi segala kecurigaan terburuknya. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang merencanakan perampokan terhadap hidupnya. Pernikahan besok bukan tentang cinta, melainkan sebuah transaksi bisnis di mana Arini adalah komoditas yang dikorbankan. Ayo, bisik Santi sambil menarik kerah ke meja Reno. Pintu kamar tamu tidak dikunci. Kita punya waktu beberapa jam sebelum matahari terbit. Mereka berdua berjalan menjauh dari dapur menuju sayap kiri rumah, tanpa menyadari bahwa di balik bayangan pilar, Arini berdiri tegak dengan ponsel yang masih merekam. Arini tidak mengikuti mereka. Ia tidak perlu melihat lebih banyak untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ia kembali ke kamarnya dengan langkah yang kini terasa berat namun pasti. Di dalam kamar, ia segera mengunggah rekaman video itu ke penyimpanan awan, cloud storage, miliknya dan mengirimkan salinannya ke sebuah email rahasia yang hanya ia yang bisa mengaksesnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap gaun pengantinnya yang tergantung di sudut ruangan. Gaun itu tampak seperti hantu putih di kegelapan. Kalian menginginkan pesta? Bisik Arini pada kesunyian kamar. Aku akan memberikan kalian pesta yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Rencana mulai tersusun di kepalanya. Jika ia membatalkan pernikahan sekarang, ibunya akan mencari cara untuk memutarbalikkan fakta dan Reno akan melarikan diri dengan sebagian aset yang sudah terlanjur dipindahkan. Tidak, itu terlalu mudah bagi mereka. Ia harus menunggu. Ia harus membiarkan mereka berada di puncak kebahagiaan mereka, di depan semua kolega bisnis, keluarga besar, dan pers, sebelum ia menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Arini mengambil sebuah USB kecil dari laci mejanya. Ia memindahkan file video tersebut ke dalamnya. Esok pagi, ia harus bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia harus memakai topeng pengantin yang bahagia,
membiarkan ibunya merapikan cadarnya, dan membiarkan Reno menggandeng tangannya menuju altar. Ia tidak lagi merasa sedih. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi adrenalin yang membakar. Malam terakhirnya sebagai wanita, polos, telah berakhir. Besok, di hadapan Tuhan dan manusia, ia tidak akan hanya mengucapkan janji, tapi ia akan melakukan eksekusi. Arini merebahkan tubuhnya, namun tidak untuk tidur. Ia menatap langit-langit kamar, menghitung jam menuju fajar. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju kehancuran dua orang yang paling ia cintai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini merasa sangat berkuasa. Fajar menyingsing dengan warna kemerahan yang ganjil, seolah langit sendiri sedang memberikan peringatan akan badai yang akan datang. Arini tidak memejamkan mata sedetik pun. Sepanjang malam, ia duduk di kursi riasnya, menatap pantulan dirinya yang tampak pucat namun memiliki sorot mata yang tajam seperti belati. Di tangannya, ia menggenggam USB hitam kecil, senjata yang lebih mematikan daripada peluru manapun. Pukul 5 pagi, ketukan pelan terdengar di pintunya. Itu adalah tim perias pengantin yang dipimpin oleh seorang penata rias ternama langganan ibunya. "Selamat pagi, calon pengantin tercantik," sapa sang penata rias dengan ceria. "Hari besar sudah tiba. Mari kita buat kamu tampak seperti Dewi." Arini hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Selama 3 jam berikutnya, ia membiarkan wajahnya dipoles, rambutnya disanggul tinggi dengan hiasan berlian, dan tubuhnya dibalut oleh kain-kain mewah. Ia merasa seperti sedang dipersiapkan untuk ritual pengorbanan. Namun bedanya, kali ini sang korban telah menyiapkan pisau untuk sang algojo. Di tengah sesi rias, pintu kamar terbuka lebar. Santi masuk dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Ia sudah mengenakan gaun kebaya modern berwarna perak yang berkilau. Rambutnya ditata sempurna tanpa ada satu helai pun yang keluar dari tempatnya. Wajahnya segar, seolah ia baru saja mendapatkan tidur paling nyenyak dalam hidupnya. Padahal Arini tahu persis apa yang dilakukan wanita itu beberapa jam yang lalu. "Oh, lihatlah putriku," ujar Santi dengan nada dramatis, meletakkan tangan di dadanya. Ia mendekat dan mencium pipi Arini. Bau parfum ibunya bercampur dengan aroma samar sabun hotel yang kuat, mungkin untuk menghilangkan jejak keringat dari aktivitas malamnya. "Kamu sangat luar biasa, Arini. Ibu sangat bangga padamu." Arini menatap mata ibunya melalui cermin. "Terima kasih, Ibu. Ibu juga terlihat sangat berenergi pagi ini. Apakah Ibu tidur nyenyak?" Santi tidak berkedip sedikit pun. "Tentu saja, sayang. Ibu terlalu bersemangat untuk hari ini sehingga tidur Ibu sangat berkualitas. Bagaimana denganmu? Kamu terlihat sedikit tegang." "Hanya gugup sebelum akad, Bu," jawab Arini tenang. "Aku hanya berharap tidak ada kejutan yang tidak menyenangkan hari ini." "Jangan khawatir." Santi mengusap bahu Arini. Sebuah sentuhan yang membuat Arini ingin menjerit jijik. "Semuanya terkendali. Ibu sudah memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana." "Ya, rencana untuk merampok hidupku," batin Arini. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan bersiap berangkat menuju gereja katedral pusat kota. Sebelum keluar dari rumah, Arini beralasan ada barang yang tertinggal di paviliun tamu. Ia tahu semua orang sedang sibuk di depan rumah untuk mengatur iring-iringan mobil. Arini berlari kecil menuju paviliun tamu tempat Reno berada. Ia tidak bermaksud melabraknya. Belum saatnya. Ia hanya ingin memastikan sesuatu. Ia berdiri di depan pintu kamar Reno. Pintu itu seharusnya terkunci rapat sebelum keberangkatan. Namun ia melihat daun pintu itu sedikit merenggang. Arini mendorongnya perlahan. Kamar itu berantakan. Spray sutra yang seharusnya rapi kini kusut masai dan terseret hingga ke lantai. Di atas meja nakas, terdapat 2 gelas wine yang kosong, dan yang membuat darah Arini mendidih adalah seuntai kalung mutiara milik ibunya yang tergeletak di bawah ranjang, terlepas dalam kegairahan yang menjijikkan semalam. Arini mengambil kalung itu, memasukkannya ke dalam saku gaun pengantinnya yang tersembunyi, lalu segera keluar. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya sudah melampaui air mata.
Kini yang tersisa hanyalah kepuasan dingin karena ia memiliki bukti fisik tambahan. Di depan rumah, Reno sudah menunggu di samping mobil pengantin. Ia mengenakan tuxedo hitam yang membuatnya terlihat sangat gagah. Saat melihat Arini, ia melebarkan senyumnya. Senyum yang dulu membuat Arini jatuh cinta, namun kini terlihat seperti seringai serigala bagi Arini. "Kamu cantik sekali, Arini," bisik Reno saat ia membukakan pintu mobil untuknya. Ia mencoba mencium tangan Arini, namun Arini dengan halus menarik tangannya untuk membenarkan letak cadarnya. "Terima kasih, Reno. Kamu juga terlihat sangat siap," jawab Arini. "Aku sudah menunggu saat ini sejak lama," kata Reno dengan nada tulus yang palsu. "Hari di mana kita menjadi satu, dan semua milikmu menjadi milikku." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan tekanan yang membuat Arini menyadari betapa serakahnya pria di hadapannya ini. Sepanjang perjalanan menuju gereja, Reno mencoba menggenggam tangan Arini, namun Arini tetap diam, menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung kota yang berlalu dengan cepat seiring detak jantungnya yang memacu rencana. Sesampainya di gereja, suasana sudah sangat ramai. Karpet merah membentang dari gerbang hingga ke altar. Ratusan tamu dari kalangan elit, pejabat, hingga media gaya hidup berkumpul. Ini adalah pernikahan tahun ini, sebuah tontonan kemewahan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Sebelum masuk ruang tunggu pengantin wanita, Arini melihat Eko, asisten teknis yang bertanggung jawab atas proyektor dan sistem suara gereja. Eko adalah seorang pemuda yang dulu pernah dibantu Arini saat ibunya mencoba memecatnya karena kesalahan sepele. Arini menghampiri Eko saat tidak ada orang yang melihat. "Eko, aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting," bisik Arini. Eko menatap Arini dengan bingung. "Ada apa, Mbak Arini? Apa ada masalah dengan lagu pengiringnya?" Arini menyerahkan USB hitam itu ke tangan Eko. "Aku ingin kamu mengganti file video montase foto masa kecilku dengan isi dari USB ini. Jangan putar sekarang. Tunggu instruksiku." Saat aku mengambil mikrofon dan berbalik ke arah tamu, saat itulah kamu tekan tombol play. Eko mengerutkan kening. "Tapi Mbak, Bu Santi sudah memberikan file videonya kemarin. Dia bilang jangan ada perubahan apapun tanpa persetujuannya." Arini memegang lengan Eko, menatapnya dengan intensitas yang membuat pemuda itu tersentak. "Eko, ini soal hidup dan matiku. Ibumu berhutang padaku saat aku membayari biaya rumah sakitnya tahun lalu. Ingat? Aku tidak minta uangnya kembali. Aku hanya minta kamu lakukan ini. Jangan tanya kenapa. Cukup lakukan saja. Jika seseorang bertanya nanti, katakan ada kerusakan sistem." Eko menelan ludah, melihat kesungguhan di mata Arini yang berkilat. Ia mengangguk perlahan dan menyimpan USB itu di saku celananya. "Baik, Mbak. Saya akan lakukan." "Terima kasih, Eko. Kamu baru saja menyelamatkanku dari neraka." Arini masuk ruang tunggu dengan napas yang lebih teratur. Di sana, Santi sudah menunggunya dengan botol air mineral dan beberapa butir obat penenang. "Minum ini, sayang. Kamu terlihat sangat pucat. Ini hanya obat agar kamu tidak gemetar di altar nanti," kata Santi dengan suara manis yang kini terdengar seperti desisan ular di telinga Arini. Arini menerima gelas itu, namun saat Santi berbalik untuk mengambil tisu, Arini membuang airnya ke dalam pot tanaman di sudut ruangan. Ia tidak butuh obat penenang. Ia butuh amarahnya tetap murni. Ia butuh setiap sel di tubuhnya terjaga untuk menyaksikan kehancuran yang akan ia ciptakan. Lonceng gereja mulai berdentang. Musik organ yang megah mulai bergema, menggetarkan dinding-dinding batu tua itu. Pintu besar gereja terbuka. Santi berjalan lebih dulu sebagai ibu mempelai wanita, diikuti oleh Arini yang berjalan sendirian, karena ayahnya sudah tiada, dan ia menolak didampingi oleh paman manapun. Ia berjalan di atas karpet merah, menyeret gaun putihnya yang panjang, menuju altar di mana Reno berdiri dengan senyum kemenangan. Setiap langkah yang diambil Arini terasa seperti dentuman genderang perang. Ia melihat wajah-wajah tamu yang tersenyum, tidak menyadari bahwa mereka akan segera menyaksikan tontonan paling memalukan dalam sejarah keluarga mereka. Ia melihat Reno yang mengulurkan tangan menyambutnya.
Dan ia melihat ibunya, duduk di barisan paling depan, tampak begitu puas dan berkuasa. Arini sampai di altar. Ia berdiri di samping Reno. Pendeta mulai membuka kitab suci. Biarkan mereka tertawa sekarang, pikir Arini sambil menatap salib besar di depannya. Karena dalam beberapa menit lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Gereja katedral itu tampak seperti lukisan klasik yang menjadi nyata. Sinar matahari pagi menembus kaca patri yang berwarna-warni, memantulkan spektrum cahaya biru, merah, dan emas ke lantai marmer yang berkilau. Wangi ribuan bunga lili putih yang diimpor langsung dari Belanda menyerang indera penciuman setiap tamu yang hadir. Musik organ yang dimainkan dengan tempo maestoso mengisi setiap relung langit-langit tinggi, menciptakan suasana sakral yang begitu agung, sekaligus mencekam bagi seseorang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Arini berdiri tegak di samping Reno. Cadar tipis di wajahnya memberikan tabir transparan yang menyembunyikan tatapan dinginnya. Reno, yang berdiri hanya beberapa sentimeter darinya, memancarkan aura kepercayaan diri yang meluap. Sesekali, Reno melirik Arini dengan tatapan yang seolah berkata, "Akhirnya, kamu menjadi milikku, begitu juga dengan harta keluargamu." Di barisan kursi terdepan sebelah kanan, Santi duduk dengan posisi tubuh yang sempurna. Ia mengenakan topi fascinator kecil yang elegan. Tangannya terlipat anggun di pangkuan. Ia tampak seperti potret ibu teladan. Sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra seolah terharu oleh kebahagiaan putrinya. Namun, Arini sempat menangkap basah sorot mata ibunya yang mencuri pandang ke arah punggung Reno. Sebuah tatapan penuh kepemilikan yang sama sekali tidak pantas untuk seorang ibu mertua. Pendeta mulai berbicara. Suaranya yang berat dan tenang menggema melalui sistem suara gereja yang canggih. "Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan," buka sang pendeta. "Hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan penyatuan dua insan dalam ikatan pernikahan yang suci. Pernikahan adalah janji yang tak terputuskan, sebuah komitmen yang dibangun di atas kejujuran, kesetiaan, dan kasih-kasih yang tulus." Arini hampir saja tertawa mendengar kata kejujuran dan kesetiaan. Ia merasakan dorongan kuat untuk segera mengakhiri sandiwara ini, namun ia menahan dirinya. Ia butuh momen yang paling tepat. Ia butuh semua mata terpaku pada mereka sebelum ia menjatuhkan vonisnya. Prosesi berlanjut dengan pembacaan ayat-ayat suci. Setiap kata yang diucapkan seolah menjadi tamparan bagi Arini. Ia teringat bagaimana ayahnya, sebelum meninggal, selalu berpesan agar ia menjaga kehormatan keluarga. Ibunya telah menginjak-injak kehormatan itu di ranjang tunangan putrinya sendiri. Kemarahan Arini mendidih, namun di permukaan, ia tetap nampak seperti patung porselen yang tenang. Sekarang, suara pendeta meninggi, menandakan masuk ke bagian inti. Sebelum kita melanjutkan ke janji suci, jika ada di antara hadirin yang keberatan atau mengetahui alasan mengapa pasangan ini tidak dapat dipersatukan secara sah, berbicaralah sekarang atau diam selamanya. Hening. Sunyi yang mematikan menyelimuti ruangan besar itu. Arini bisa merasakan Reno sedikit bergeser, tampak tidak sabar untuk melewati bagian ini. Di barisan depan, Santi tampak mengulas senyum tipis, yakin bahwa rahasia kotor mereka terkubur rapat di bawah spray kusut semalam. Pendeta menunggu selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Lalu ia tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, mari kita lanjutkan." Reno mengambil langkah maju, menghadap Arini sepenuhnya. Ia mengambil tangan kanan Arini dan menggenggamnya. Tangan Reno terasa hangat, namun bagi Arini, itu terasa seperti kulit ular yang licin dan beracun. Ia ingin menarik tangannya, namun ia membiarkan Reno memegangnya. Ia ingin membiarkan Reno merasa telah menang hingga detik terakhir. "Reno, ikuti kata-kata saya," instruksi pendeta. Reno berdeham. Suaranya terdengar mantap dan penuh keyakinan. "Saya, Reno Aditya, menerima engkau, Arini Putri, sebagai istri saya yang sah. Saya berjanji untuk setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, serta mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya." Saat mengucapkan janji itu, Reno menatap langsung ke mata Arini di balik cadar. Arini melihat kegelapan di sana,
Sebuah manipulasi yang begitu murni sehingga hampir terlihat seperti cinta. Reno bahkan menambahkan sedikit getaran emosional pada suaranya, membuat beberapa tamu wanita di barisan belakang mendesah kagum atas ketulusan pria itu. Kini giliran Arini. Pendeta beralih ke arahnya. Arini, silakan ikuti kata-kata saya. Arini menarik napas panjang. Paru-parunya terasa penuh dengan udara dingin gereja. Inilah saatnya. Seluruh skenario yang ia susun di kepalanya sejak jam 2 pagi tadi kini harus dipentaskan. Pendeta mulai menuntun. Saya, Arini Putri. Arini tidak mengikuti kata-kata itu. Ia tetap diam. Pendeta mengulangi dengan suara lebih lembut, mengira Arini terlalu emosional untuk berbicara. Saya, Arini Putri. Arini masih diam. Kegelisahan mulai menjalar di antara para tamu. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Reno mengerutkan kening, memberikan remasan kecil di tangan Arini seolah memberi kode agar ia segera bicara. Santi, di barisan depan, menegakkan punggungnya, matanya menyipit penuh peringatan. Arini? Bisik Reno pelan, hampir tidak terdengar. Ayo, ucapkan janjimu. Arini perlahan melepaskan tangannya dari genggaman Reno. Gerakan itu sangat sengaja dan terlihat jelas oleh semua orang. Ia mengangkat tangannya, lalu perlahan membuka cadar yang menutupi wajahnya. Wajah Arini tidak tampak seperti pengantin yang sedang terharu. Wajahnya adalah wajah seorang hakim yang siap membacakan hukuman mati. Ia melangkah mendekati pendeta, dan sebelum pria tua itu sempat bertanya apa yang terjadi, Arini dengan tenang namun tegas mengambil mikrofon dari dudukan mimbar. Suara gesekan mikrofon itu menimbulkan bunyi feedback yang tajam, membuat seluruh tamu tersentak dan seketika terdiam. Semua mata kini tertuju padanya. Arini tidak berbalik menghadap Reno. Ia justru berbalik, membelakangi altar, dan menghadap langsung ke arah ratusan tamu undangan. Ia menatap kerumunan orang-orang kaya dan berpengaruh itu, lalu matanya terkunci pada satu titik. Wajah ibunya yang kini mulai memucat. Tamu-tamu yang terhormat. Suara Arini bergema dengan sangat jernih di seluruh penjuru gereja. Maafkan saya jika saya harus menginterupsi upacara yang indah ini. Namun, pendeta tadi bertanya apakah saya menerima pria ini dalam suka maupun duka. Arini berhenti sejenak, membiarkan ketegangan itu memuncak hingga ke titik didih. Jawabannya adalah, saya tidak bisa menerima pria yang sudah berbagi, suka, dengan ibu saya sendiri di tempat tidur, tepat beberapa jam sebelum ia datang ke altar ini untuk menjanjikan kesetiaan kepada saya. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu begitu absolut, hingga suara jatuhnya sebuah pin di lantai marmer mungkin akan terdengar seperti ledakan. Wajah Reno berubah dari bingung menjadi abu-abu dalam hitungan detik. Di barisan depan, Santi tampak seperti baru saja disambar petir di siang bolong. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Arini mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke arah kerumunan. Lalu ia melirik ke arah balkon teknis di mana Eko berada. Eko, panggil Arini dengan suara dingin yang menusuk. Tunjukkan pada mereka apa yang dimaksud dengan suka dan duka, versi keluarga saya. Detik berikutnya, layar proyektor raksasa yang seharusnya menampilkan foto-foto masa kecil Arini yang manis mulai menyala. Namun, yang muncul bukanlah foto. Itu adalah rekaman video dengan kualitas tinggi, rekaman dari dapur dan pintu kamar tamu yang tak terkunci semalam. Dunia di dalam gereja itu pun hancur berkeping-keping. Layar proyektor raksasa yang membentang di sisi kiri dan kanan altar biasanya digunakan untuk menampilkan lirik lagu pujian atau montase foto romantis perjalanan cinta kedua mempelai. Namun, saat Eko menekan tombol play atas instruksi Arini, cahaya yang terpancar dari lensa proyektor itu berubah menjadi api yang membakar martabat keluarga besar mereka. Video itu dimulai dengan resolusi yang sangat tajam. Gambar pertama menampilkan jam dinding di lorong rumah Arini yang menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Kemudian, kamera beralih ke area dapur. Di sana, di bawah pencahayaan temaram yang dramatis, terlihat jelas sosok Santi, sang ibu yang selama ini dipuja sebagai ikon keanggunan, sedang berada dalam pelukan Reno. Audio di dalam gereja yang didukung oleh sistem suara kelas atas menangkap setiap desahan dan kata-kata kotor mereka dengan kejernihan yang menyakitkan.
Arini terlalu membosankan. Dia tidak punya gairah. Suara Reno bergema di dinding-dinding katedral yang sakral. Terdengar suara napas tertahan dari ratusan tamu. Beberapa wanita menutup mulut dengan tangan, sementara para pria ternganga tak percaya. Keluarga besar Reno yang duduk di sisi kiri altar tampak seperti baru saja dijatuhi bom atom. Ayah Reno, seorang pengusaha properti yang sangat menjaga reputasi, mendadak memegangi dadanya. Wajahnya memerah padam karena malu dan marah. Di tengah altar, Reno berdiri mematung. Wajahnya yang semula tampan kini tampak seperti topeng lilin yang meleleh. Ia mencoba melangkah menuju Arini. Tangannya terulur dengan gemetar. Arini, ini tidak seperti yang kamu lihat. Itu hasil editan. Seseorang menjebakku, teriak Reno. Suaranya pecah dan melengking, penuh keputusasaan. Arini tidak bergeming. Ia berdiri tegak, membiarkan rekaman itu terus berlanjut ke bagian di mana Santi menyeret Reno masuk ke dalam kamar tamu. Rekaman itu bahkan menangkap momen saat kalung mutiara Santi terputus dan jatuh ke lantai. Kalung yang sama yang kini berada di dalam saku gaun Arini. Hasil editan. Reno? Arini bertanya dengan nada yang sangat tenang, kontras dengan kekacauan di sekelilingnya. Apakah suara desahan ibuku juga hasil AI? Apakah penghinaanmu terhadapku semalam adalah skenario yang ditulis orang lain? Arini kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan kalung mutiara yang putus itu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang, terutama ibunya, bisa melihatnya. Aku menemukan ini di bawah ranjangmu pagi ini, Reno. Di tengah spray yang masih bau parfum ibuku, ucap Arini. Ia melemparkan kalung itu ke lantai, butiran mutiaranya berhamburan ke segala arah, berbunyi klatik-klatik di atas marmer, persis seperti hancurnya harga diri mereka. Santi, yang selama ini selalu memiliki jawaban untuk segala hal, kini tampak seperti mayat hidup. Ia mencoba berdiri, bermaksud untuk lari menuju pintu keluar. Namun langkahnya terhenti oleh kerumunan fotografer media yang mulai mencium aroma skandal terbesar abad ini. Kilatan lampu flash kamera mulai menghujani wajahnya. Sang Ratu Sosialita itu kini terjepit di antara kursi-kursi mahal, menutupi wajahnya dengan tas tangan kulit buaya miliknya. Santi, lihat aku, teriak seorang wanita dari barisan keluarga besar. Dia adalah adik kandung ayah Arini, Tante Maya, yang selama ini memang curiga pada tingkah laku Santi. Kau benar-benar iblis. Menjual anakmu sendiri demi pemuasan nafsumu. Kekacauan meledak sepenuhnya. Gereja yang tadinya sunyi dan sakral berubah menjadi pasar yang gaduh. Beberapa tamu berdiri dan mulai meneriaki Reno dengan sebutan penipu dan pengerat harta. Teman-teman Reno, yang tadinya bertugas sebagai groomsmen, perlahan menjauh darinya, tidak ingin ikut terseret dalam lumpur kehinaan yang diciptakan sahabat mereka. Pendeta yang memimpin upacara tampak pucat pasi. Ia menyilangkan tangan di dada, menutup matanya sejenak seolah meminta ampun atas penodaan yang terjadi di rumah Tuhan. Tuhan ampuni kita semua, upacara ini harus segera dihentikan, gumamnya dengan suara bergetar. Reno, yang kini menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, berlutut di depan Arini. Ia mencoba memegang ujung gaun Arini. Arini, tolong, aku mencintaimu. Itu hanya kehilafan. Aku terjebak pesona ibumu. Dia yang menggodaku duluan. Arini, tolong, kita masih bisa memperbaiki ini. Pikirkan kontrak bisnis yang sudah kita tanda tangani. Arini menunduk menatap Reno. Ada rasa jijik yang begitu mendalam hingga ia merasa ingin membasuh matanya dengan asam. Ia menarik gaunnya dengan kasar dari tangan Reno. Kontrak bisnis. Arini tertawa dingin. Ah, kamu benar. Kontrak itu. Kontrak yang menyatakan bahwa jika terjadi pembatalan pernikahan akibat pelanggaran moral oleh salah satu pihak, maka seluruh aset yang sudah didepositokan atas namamu akan ditarik kembali dan kamu diwajibkan membayar denda 3 kali lipat. Apakah itu kontrak yang kamu maksud? Mata Reno membelalak. Ia baru ingat klausul kecil yang ditambahkan Arini seminggu yang lalu dengan dalih, standar perlindungan keluarga. Saat itu, Reno menandatanganinya tanpa membaca dengan teliti karena ia terlalu sibuk merencanakan liburan mewah dengan uang Arini. Kamu
Kamu sudah tahu sejak seminggu yang lalu? Tanya Reno dengan suara lirih. Aku punya firasat sejak lama, Reno. Tapi aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Dan kalian berdua memberikannya kepadaku di atas piring perak semalam, jawab Arini. Arini kemudian berbalik ke arah ibunya yang masih dikerumuni orang. Ibu, terima kasih sudah menunjukkan kepadaku apa artinya menjadi seorang ibu yang berkorban. Ibu mengorbankan anakmu demi pria yang usianya bahkan lebih muda dari adik ibu sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi anakmu. Rumah itu, perusahaan ayah, dan semua fasilitas yang ibu nikmati, semuanya atas namaku sekarang. Dan aku ingin ibu keluar dari rumah itu sebelum matahari terbenam. Santi akhirnya bersuara. Jeritannya melengking membelah kebisingan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Arini, aku ibumu. Kamu anak durhaka. Anak durhaka adalah mereka yang membiarkan ibunya melakukan perzinaan di bawah atap yang sama, balas Arini tajam. Dan aku hanya seorang putri yang sedang membersihkan sampah dari rumah ayahnya. Arini melepaskan tiara dari kepalanya dan meletakkannya di atas meja altar di depan pendeta. Ia kemudian mengambil buket bunga mawar putihnya yang besar. Bukannya melemparkannya ke arah tamu sebagai simbol keberuntungan, ia justru menghantamkan buket itu tepat ke wajah Reno yang masih bersimpuh. Kelopak bunga berhamburan. Duri-duri kecilnya meninggalkan goresan tipis di pipi Reno. Tanpa menoleh lagi, Arini berbalik. Ia mengangkat ekor gaunnya yang panjang, membiarkan kain sutra mahal itu menyapu lantai yang penuh dengan butiran mutiara dan air mata palsu. Ia berjalan menyusuri lorong gereja, di antara ratusan tamu yang kini berdiri memberikan jalan dengan tatapan penuh hormat sekaligus ngeri. Di pintu keluar gereja, Eko sudah menunggu. Ia memberikan jempol kecil ke arah Arini, sebuah solidaritas dari orang kecil yang juga sering tertindas oleh keangkuhan Santi. Arini melangkah keluar menuju tangga gereja. Cahaya matahari siang itu terasa sangat menyengat, namun menyegarkan. Ia tidak lagi merasa seperti pengantin yang dikhianati. Ia merasa seperti seorang pejuang yang baru saja memenangkan perang tersulit dalam hidupnya. Di bawah tangga, mobil pengantin mewah masih menunggu dengan hiasan bunga dan tulisan Just Married. Arini menghampiri supirnya. Pak, buka hiasannya. Kita tidak akan pergi ke hotel, perintah Arini. Lalu kita kemana, Mbak? Tanya supir yang kebingungan itu. Arini menatap langit biru yang luas, merasakan angin kebebasan menerpa wajahnya. Ke bandara. Saya punya tiket ke tempat di mana tidak ada satupun orang yang mengenal nama Santi atau Reno. Dunia di dalam katedral seolah membeku sesaat setelah Arini menjatuhkan bom kebenaran itu. Rekaman video di layar raksasa masih berputar, menampilkan adegan-adegan yang semakin mempertegas pengkhianatan di depan mata. Suasana sakral yang tadi begitu dijaga kini menguap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Pendeta yang berdiri di tengah mereka tampak gemetar. Tangannya yang memegang kitab suci terlihat lemas. Ia telah memimpin ribuan pernikahan, namun tak pernah sekalipun ia menyaksikan altar Tuhan dijadikan panggung eksekusi seperti ini. Ia menatap Arini dengan tatapan tak percaya, lalu beralih ke Reno yang wajahnya sudah tidak berbentuk lagi karena syok. Arini. Suara Reno terdengar serak, hampir seperti bisikan mayat. Hentikan ini. Kita bisa bicara di belakang. Jangan di depan semua orang. Arini tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan. Bicara di belakang? Bukankah itu yang kalian lakukan semalam? Bicara, tertawa, dan melakukan hal lain di belakangku? Tidak. Reno, kalian memilih untuk mempermalukanku di depan umum dengan sandiwara ini, maka aku memilih untuk mengakhirinya di depan umum pula. Arini melangkah mendekati ibunya, Santi, yang kini terduduk lemas di bangku paling depan. Para tamu di sekitar Santi menjauh seolah wanita itu mengidap penyakit menular. Wajah Santi yang biasanya penuh polesan kosmetik mahal kini tampak retak. Maskaranya luntur membentuk garis hitam di pipinya, membuatnya tampak seperti badut yang malang. Ibu, panggil Arini. Suaranya tidak lagi berteriak, melainkan tenang, jenis ketenangan yang lebih menakutkan daripada amukan.
Ingatkah ibu saat ibu bilang bahwa kecantikan butuh pengorbanan? Ibu benar. Dan hari ini, ibu telah mengorbankan segalanya demi kecantikan semu itu. Ibu mengorbankan kehormatan ayah, ibu mengorbankan masa depanku, dan yang paling parah, ibu mengorbankan martabat ibu sendiri demi pria yang bahkan tidak bisa membeli gaun yang ibu pakai sekarang tanpa uangku. Santi mendongak. Matanya berkilat penuh kebencian yang putus asa. Kamu anak kurang ajar. Aku yang membesarkanmu. Aku yang memberikanmu segalanya. Ibu memberikan segalanya menggunakan uang ayah, sela Arini tajam. Dan ayah meninggalkan surat wasiat yang sangat spesifik. Dia tahu karakter ibu. Dia tahu ibu akan melakukan hal bodoh suatu saat nanti. Itulah sebabnya seluruh kendali perusahaan dan aset keluarga baru akan sepenuhnya jatuh ke tanganku di hari pernikahanku. Atau, jika pernikahan itu batal karena alasan moral yang berat. Mata Santi membelalak. Ia baru menyadari lubang yang ia gali sendiri. Selama ini ia merasa aman karena ia adalah wali Arini. Namun ia lupa bahwa Arini telah mencapai usia dewasa dan hukum waris ayahnya sangat ketat. Arini berbalik kembali ke arah tamu. Ia melihat wajah-wajah kolega bisnis ayahnya. Bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf karena telah membuang waktu Anda untuk menyaksikan sampah ini. Namun, saya ingin mengumumkan sesuatu. Arini mengambil jeda sejenak, memastikan setiap kamera ponsel yang merekam mengarah padanya. Mulai detik ini, Reno Aditya dipecat secara tidak hormat dari posisi manajer operasional di perusahaan keluarga saya. Segala bentuk kerjasama bisnis yang mengatasnamakan namanya akan dibatalkan secara sepihak berdasarkan klausul pelanggaran integritas. Dan untuk Ibu Santi. Arini menatap ibunya dengan tatapan kosong. Seluruh fasilitas kredit, aset kendaraan, dan hak tinggal di kediaman utama telah dicabut. Petugas keamanan akan menunggu di rumah untuk memastikan ibu hanya membawa pakaian yang ibu miliki sebelum menikah dengan ayah. Gumam kaget kembali pecah di ruangan itu. Ini bukan hanya skandal perselingkuhan. Ini adalah kehancuran finansial total. Reno yang tadinya bersimpuh, kini bangkit dengan kemarahan yang meluap. Kamu tidak bisa melakukan ini, Arini. Kamu tidak punya bukti hukum yang kuat untuk membatalkan kontrak itu secara sepihak. Arini tersenyum tipis. Ia merogoh saku gaunnya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil yang terselip di sana sejak tadi. Bukti hukum? Selain video di atas, aku juga memiliki laporan audit internal yang baru selesai tadi malam. Kamu pikir aku tidak tahu tentang penggelapan dana yang kamu lakukan untuk menutupi hutang judimu? Aku sengaja membiarkannya, menunggumu merasa menang, agar saat aku menjatuhkanmu, tidak ada satupun firma hukum di kota ini yang mau membelamu. Lutut Reno lemas. Ia jatuh terduduk di anak tangga altar. Semua rencana besar yang ia susun bersama Santi, rencana untuk menguasai harta Arini dan hidup bersama sebagai kekasih gelap di atas penderitaan Arini, hancur menjadi debu. Pendeta. Arini berbalik menghadap sang pemuka agama yang masih terpaku. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa jawaban untuk pertanyaan Anda sudah sangat jelas. Saya tidak akan pernah menerima pria ini, baik dalam suka maupun duka. Karena duka terbesar dalam hidup saya adalah pernah mengenalnya. Arini meletakkan mikrofon itu di atas meja altar dengan bunyi dentum yang berat. Ia melepaskan sarung tangan pengantinnya yang putih bersih, seolah membuang segala kotoran yang menempel padanya. Dengan langkah yang mantap, Arini berjalan menuruni altar. Ia melewati Reno tanpa melirik sedikit pun, dan melewati ibunya yang kini mulai histeris berteriak memanggil namanya. Arini terus berjalan menuju pintu besar gereja yang terbuka lebar. Cahaya matahari masuk ke dalam, membingkai siluetnya yang tampak kuat dan bebas. Di belakangnya, katedral itu meledak dalam keributan. Keluarga Reno mulai menyerang Reno secara verbal. Para wartawan berebut mendapatkan pernyataan dari Santi, dan para tamu mulai berhamburan keluar dengan gosip paling panas dalam satu dekade. Namun Arini tidak peduli. Ia terus melangkah. Saat ia sampai di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Ia merobek kain cadar yang masih menggantung di bahunya, membiarkannya terbang terbawa angin. Malam sebelum pernikahan, ia adalah korban. Tapi pagi ini, di bawah saksi Tuhan dan manusia,
Ia adalah pemenang. Gereja katedral yang megah itu kini terasa seperti medan perang yang sunyi di tengah badai. Arini berdiri di puncak tangga altar, menatap hamparan tamu yang memenuhi bangku-bangku kayu jati. Di bawah sana, wajah-wajah yang biasanya angkuh dan penuh kepalsuan kini tampak telanjang dalam rasa terkejut. Arini merasakan berat mikrofon di tangannya, sebuah alat sederhana yang kini menjadi corong bagi keadilan yang telah lama ia pendam. Di sampingnya, Reno mencoba berdiri. Wajahnya yang semula pucat kini mulai memerah karena malu yang bercampur dengan amarah yang tertahan. Arini, cukup. Kamu mempermalukan diri sendiri. Desis Reno, suaranya penuh ancaman rendah. Pikirkan namamu. Pikirkan masa depanmu. Arini menoleh perlahan ke arah pria yang hampir menjadi suaminya itu. Namaku akan baik-baik saja. Reno. Justru namamu yang akan menjadi sejarah sebagai pria yang menghancurkan hidupnya demi nafsu sesaat. Arini kembali menghadap masa. Ia menarik napas panjang, membiarkan udara dingin katedral mengisi paru-parunya. Bapak, Ibu, dan para tamu yang terhormat. Suaranya kembali menggelegar melalui pengeras suara, memutus gumaman panik di barisan belakang. Kita semua ada di sini untuk menyaksikan sebuah penyatuan. Tapi apa yang saya saksikan semalam adalah sebuah pemisahan. Pemisahan antara moralitas dan ambisi, antara cinta dan pengkhianatan. Arini mengarahkan telunjuknya ke arah layar proyektor yang masih menampilkan potongan-potongan video yang menghancurkan hati itu. Video yang Anda lihat bukan sekadar rekaman perselingkuhan. Itu adalah rekaman pembunuhan karakter. Di sana, pria yang bersumpah akan mencintai saya, dalam suka maupun duka, sedang merencanakan cara untuk menguras warisan ayah saya bersama wanita yang seharusnya menjadi pelindung saya. Santi, yang masih terduduk di barisan depan, tiba-tiba bangkit. Bohong! Teriaknya histeris. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian yang mencekam. Itu jebakan. Arini, kau sudah gila. Kau sakit hati karena Reno lebih sering meminta pendapatku daripada pendapatmu yang kekanak-kanakan. Arini menatap ibunya dengan rasa kasihan yang mendalam. Kekanak-kanakan, Bu? Apakah merekam bukti kejahatan adalah hal yang kekanak-kanakan? Ataukah tidur dengan tunangan anak kandung sendiri adalah hal yang dewasa di mata ibu? Pertanyaan itu seperti tamparan keras di depan publik. Beberapa tamu dari kalangan sosialita yang biasanya bersaing dengan Santi mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam setiap detik kejatuhan sang ratu. Mereka tidak lagi melihat Santi sebagai kawan, melainkan sebagai tontonan yang menjijikan. Aku memiliki semua bukti transaksinya, lanjut Arini. Suaranya tetap tenang meski tangannya sedikit bergetar. Reno, aku tahu tentang deposit sebesar 2 miliar yang ibu transfer ke rekening rahasiamu di Singapura 2 minggu lalu. Itu uang perusahaan, bukan? Uang yang ibu ambil dengan memalsukan tanda tangan Dewan Komisaris atas nama saya. Reno tersentak. Rahasianya kini terbuka sepenuhnya. Ia bukan hanya seorang pezina, tapi juga seorang pencuri. Arini, dengarkan aku. Tidak. Reno, kamu yang dengarkan aku. Potong Arini dengan tajam. Ia melangkah satu langkah lebih dekat ke arah Reno, membuatnya mundur hingga hampir terjatuh dari tangga altar. Hari ini, aku tidak hanya membatalkan pernikahan. Aku membatalkan eksistensimu di hidupku. Aku sudah menghubungi pihak berwajib. Tim auditor sedang memeriksa setiap sen yang kamu sentuh di perusahaan. Jika ada 1 rupiah saja yang hilang, kamu tidak akan pergi ke bulan madu, kamu akan pergi ke penjara. Keriuhan di gereja semakin tak terkendali. Beberapa anggota keluarga besar Arini mulai berdiri dan menghujat Santi. Tante Maya, adik ayah Arini, maju ke depan dan meludahi lantai di depan kursi Santi. Kau mencoreng nama baik kakakku. Santi, kau tidak layak menyandang nama keluarga ini. Santi mencoba membalas. Namun ia terjepit oleh kerumunan wartawan yang entah bagaimana berhasil merangsek masuk ke dalam gereja. Cahaya flash kamera menyambar-nyambar seperti kilat, menyinari wajah Santi yang kini penuh dengan air mata ketakutan dan kebencian. Arini kemudian berbalik kembali ke arah pendeta yang masih berdiri mematung di belakang altar.
Pendeta itu menatap Arini dengan mata yang berkaca-kaca, seolah melihat sebuah tragedi Yunani yang nyata. "Bapak Pendeta," ujar Arini. Suaranya melembut namun tetap tegas. "Terima kasih telah bertanya apakah saya menerimanya. Jawaban saya adalah tidak. Tidak untuk hari ini. Tidak untuk selamanya. Dan saya mohon maaf karena telah menjadikan rumah Tuhan ini sebagai tempat pengadilan. Tapi bukankah Tuhan mencintai kebenaran lebih dari sekadar upacara yang penuh kepalsuan?" Pendeta itu mengangguk pelan, tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa memberikan isyarat restu yang lemah saat Arini meletakkan mikrofon di atas meja suci. Arini tidak menunggu tanggapan lebih lanjut. Ia membalikan badannya, mengangkat gaun pengantinnya yang kini terasa seperti beban yang kotor, dan mulai berjalan menuruni tangga altar. Ia berjalan lurus, melewati Reno yang kini terduduk lemas di lantai marmer, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat Arini melewati ibunya, Santi mencoba meraih tangan Arini. "Arini, maafkan ibu, kita bisa perbaiki ini, nak." Arini berhenti sejenak. Ia melepaskan tangan ibunya dengan gerakan yang dingin. "Ibu selalu bilang aku mirip ayah. Ayah adalah orang yang sangat pemaaf. Tapi dia tidak pernah mentoleransi pengkhianatan. Aku adalah anak ayah, Bu. Dan mulai hari ini, ibu adalah orang asing bagiku." Arini melanjutkan langkahnya. Pintu besar katedral di ujung lorong terbuka lebar, memancarkan cahaya matahari yang sangat terang. Setiap langkah yang ia ambil di atas karpet merah terasa seperti pelepasan satu demi satu rantai yang selama ini membelenggunya. Tepat sebelum ia keluar, Arini berhenti dan menoleh sedikit ke arah kerumunan yang masih riuh. Ia melihat keruntuhan total dari dunia yang selama ini ia anggap sempurna. Reno yang hancur, ibunya yang terhina, dan semua kemewahan yang kini terasa hambar. Arini tersenyum tipis, sebuah senyum kemerdekaan yang tulus. Ia melangkah keluar, masuk ke dalam cahaya, meninggalkan kegelapan pengkhianatan di belakangnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menulis naskah untuk hidupnya. Udara di luar katedral terasa begitu kontras dengan keheningan mencekam di dalam tadi. Terik matahari siang membakar aspal parkiran, menciptakan fatamorgana yang bergetar di kejauhan. Arini melangkah menuruni tangga batu dengan kecepatan yang anggun, meski ekor gaun pengantinnya yang panjang kini terseret secara sembarangan, mengumpulkan debu dan kerikil kecil. Baginya, gaun itu bukan lagi simbol kesucian, melainkan kain kafan dari sebuah hubungan yang sudah mati. Namun, ketenangan Arini tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan teriakan histeris memecah suasana dari arah pintu gereja. "Arini, berhenti. Kau tidak bisa pergi begitu saja." Itu suara Reno. Pria itu berlari menyusul. Tuksedonya sudah tidak rapi. Keringat membanjiri dahinya hingga merusak tatanan rambutnya yang klimis. Di belakangnya, Santi menyusul dengan langkah gontai. Sepatu hak tingginya yang mahal salah satunya patah, membuatnya berjalan pincang dengan wajah yang hancur karena air mata dan maskara yang luntur. Arini berhenti di samping mobil pengantin, sebuah Rolls-Royce putih yang dihiasi pita perak. Ia berbalik dengan perlahan, melipat tangannya di dada, menatap dua orang yang paling ia cintai namun paling ia benci itu dengan tatapan datar. "Apa lagi yang kalian inginkan?" tanya Arini dingin. "Panggung di dalam sudah cukup luas untuk kehancuran kalian. Apakah kalian butuh penonton tambahan di tempat parkir?" Reno terengah-engah. Wajahnya merah padam antara malu dan amarah. "Kau sudah gila, Arini. Kau menghancurkan reputasiku. Kau menghancurkan karierku. Semua orang merekam kejadian tadi. Bagaimana aku bisa bekerja setelah ini?" Arini tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu namun mematikan. "Bekerja? Reno, kau harusnya lebih khawatir tentang bagaimana kau akan makan. Aku baru saja menginstruksikan pengacaraku untuk membekukan semua aset yang terafiliasi dengan namamu di bawah bendera perusahaanku. Dan untuk apartemen yang kau tempati? Itu aset perusahaan. Kunci-kuncinya akan diganti sore ini." "Kau kejam," jerit Santi yang baru saja sampai di samping Reno. Ia mencoba meraih bahu Arini,
Namun Arini menghindar dengan gerakan sigap. Aku ibumu. Arini, bagaimana kau bisa membiarkan ibumu gelandangan? Aku hanya mencari kebahagiaan yang tidak pernah diberikan ayahmu. Kebahagiaan dengan cara meniduri calon suami anakmu sendiri. Arini menatap ibunya tepat di mata. Ibu tidak mencari kebahagiaan. Ibu mencari pemuasan ego yang haus akan perhatian. Ayah memberikan ibu segalanya. Tapi ibu malah memberikan kehormatannya pada pria parasit seperti Reno. Pemandangan di parkiran itu sungguh estetik, dalam cara yang tragis. Seorang pengantin wanita yang tampak perkasa berdiri di depan mobil mewah. Sementara sang pengantin pria dan ibu mertua tampak seperti pesakitan yang memohon ampun. Beberapa tamu yang keluar dari gereja berhenti untuk menonton, mengarahkan kamera ponsel mereka ke arah drama yang belum usai itu. Arini, tolong. Reno mencoba melembutkan suaranya. Mencoba teknik manipulasi terakhirnya. Ia melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca buatan. Kita bisa memperbaiki ini. Aku akan meninggalkan ibumu. Aku akan melakukan apa saja. Kita menikah sekarang, secara sipil saja, dan kita mulai dari awal. Aku mencintaimu. Arini. Video itu hanya godaan sesaat. Arini menatap Reno dengan rasa jijik yang murni. Kau tahu apa yang paling menyedihkan dari ucapanmu, Reno? Kau bahkan tidak punya harga diri untuk berdiri tegak setelah ketahuan. Kau lebih memilih menjilat ludahmu sendiri daripada kehilangan akses ke rekening bankku. Arini kemudian berbalik ke arah supir mobil pengantin yang sejak tadi mematung kebingungan. Pak Joko, tolong buka bagasinya. Supir itu segera menurut. Arini merogoh sesuatu dari balik lipatan gaunnya. Sebuah amplop coklat besar yang ia siapkan di mobil sebelum acara dimulai. Ia melemparkannya ke arah Reno. Amplop itu mendarat di aspal. Isinya berhamburan keluar. Itu adalah tumpukan foto-foto hasil penyelidikan detektif swasta selama 3 bulan terakhir. Bukan hanya foto Reno dengan ibunya, tapi juga foto Reno dengan 2 wanita lain di klub malam yang berbeda. Ibuku bukan satu-satunya kesalahan yang kau buat, Reno, ujar Arini tenang. Kau adalah penyakit kronis, dan aku baru saja melakukan operasi pengangkatan tumor. Reno terdiam 1000 bahasa saat melihat foto-foto itu. Harapan terakhirnya untuk memanipulasi Arini musnah seketika. Santi, yang melihat foto-foto itu, juga terpaku. Ia baru menyadari bahwa pria yang ia puja dan ia bela habis-habisan ternyata juga mengkhianatinya dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda. Reno, kamu bilang hanya aku. Diamlah, orang tua, bentak Reno pada Santi, membuang semua topeng kesopanannya. Kau pikir aku benar-benar menyukaimu? Aku hanya butuh akses ke tanda tanganmu untuk mencairkan dana Arini. Pertengkaran hebat pun pecah di antara mereka berdua di tengah parkiran. Santi memukul dada Reno dengan tas mahalnya, sementara Reno mendorongnya hingga terjatuh ke aspal. Itu adalah pemandangan paling memuakkan sekaligus paling memuaskan bagi Arini. Kekacauan yang sangat estetik, melihat 2 pengkhianat saling menghancurkan satu sama lain. Arini masuk ke dalam mobil. Ia tidak menoleh lagi saat Pak Joko mulai menjalankan kendaraan mewah itu meninggalkan halaman gereja. Melalui kaca spion, ia melihat Reno yang dikerumuni oleh petugas keamanan gereja karena mulai bertindak kasar, dan ibunya yang terduduk bersimpuh di aspal, meratapi kehancurannya sendiri. Arini menyandarkan kepalanya di jok kulit mobil yang empuk. Ia melepas tiara berlian yang terasa sangat berat di kepalanya dan melemparkannya ke kursi sebelah. Pak Joko, panggil Arini. Iya, Mbak. Putar musik yang ceria. Dan tolong berhenti di depan toko pakaian biasa. Saya ingin mengganti kostum ini dengan sesuatu yang lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Mobil itu meluncur membelah kemacetan kota, membawa pergi seorang wanita yang tidak lagi memiliki apa-apa dalam hal keluarga, namun memiliki segalanya dalam hal kebebasan. Mobil Rolls-Royce itu melaju tenang meninggalkan hiruk-pikuk katedral, namun di dalamnya, Arini bekerja dengan kecepatan penuh. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam melankoli. Kesedihan adalah kemewahan yang tidak bisa ia bayar saat ini. Yang ia butuhkan adalah presisi seorang algojo.
Arini mengeluarkan laptop dari kompartemen tersembunyi di kursi belakang. Jarinya menari di atas keyboard dengan lincah. Langkah pertama, pembersihan finansial. Ia masuk ke sistem manajemen aset keluarga. Sejak ayahnya meninggal, Arini telah menyiapkan tombol panik digital, sebuah protokol yang akan membekukan semua akses sekunder jika terjadi keadaan darurat. Dengan satu tekanan tombol enter, kartu kredit korporat yang dipegang Santi mati seketika. Begitu pula dengan tunjangan bulanan Reno yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Pak Joko berhenti di depan butik ready-to-wear di blok depan. Perintah Arini tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Saat mobil berhenti, Arini keluar. Ia masih mengenakan gaun pengantin yang kini bagian bawahnya sudah compang-camping. Orang-orang di trotoar berhenti, menatapnya dengan mulut ternganga. Seorang pengantin cantik dengan wajah dingin yang tampak seperti baru saja melarikan diri dari sebuah film horor kelas atas. Di dalam butik, Arini tidak membuang waktu. Ia memilih setelan blazer hitam tajam, celana bahan yang pas, dan sepasang sepatu boots kulit. Ia masuk ke ruang ganti, merobek kancing-kancing gaun pengantinnya dengan kasar hingga kain lace itu jatuh ke lantai seperti kulit ular yang tanggal. Ia meninggalkan gaun seharga ratusan juta itu di lantai ruang ganti tanpa penyesalan. Saat ia keluar, ia adalah wanita yang berbeda. Ia tampak seperti CEO yang siap mengambil alih dunia. Ia membayar dengan kartu kredit pribadinya yang tidak tersentuh oleh drama keluarga, lalu kembali ke mobil. Sekarang ke kantor pusat. Pak, saya ingin menyapa staf saya, ucapnya dingin. Sementara itu, di halaman gereja, kehancuran Santi dan Reno baru saja dimulai. Santi berdiri dengan satu sepatu hak tinggi yang patah, mencoba menelepon asisten pribadinya. Halo, Rina? Jemput aku sekarang di katedral. Dan pastikan limit kartu kreditku dinaikkan. Aku butuh belanja untuk menenangkan diri. Maaf, Bu Santi. Suara di seberang telepon terdengar ragu namun tegas. Saya baru saja menerima notifikasi dari Departemen Hukum Perusahaan. Status Ibu sebagai komisaris kehormatan telah ditangguhkan. Mobil jemputan Ibu sudah ditarik kembali ke pangkalan atas perintah Mbak Arini. Dan mohon maaf, saya mengundurkan diri. Klik. Telepon ditutup. Santi berteriak histeris, membanting ponselnya ke aspal hingga hancur. Di sekelilingnya, para tamu yang tadinya menjilatnya kini melewatinya begitu saja seolah dia adalah tumpukan sampah. Tidak ada lagi senyum hormat. Yang ada hanya bisikan-bisikan tajam. Tega sekali dia. Dasar wanita tidak tahu malu. Menjijikkan. Reno, di sisi lain, sedang berhadapan dengan Tante Maya dan beberapa pria bertubuh besar dari keluarga besar Arini. Kau pikir kau bisa melenggang pergi setelah menghina darah kami? Tante Maya menatap Reno dengan kebencian murni. Dengar, Maya, ini urusan pribadiku dengan Arini. Bentak Reno, mencoba mempertahankan sisa keberaniannya. Bukan lagi, sahut seorang pria dari belakang Maya. Dia adalah pengacara keluarga. Saudara Reno, ini adalah surat perintah pengosongan apartemen dan penyitaan mobil sport yang Anda kendarai. Keduanya adalah aset perusahaan yang Anda gunakan secara ilegal setelah kontrak kerja Anda dibatalkan secara otomatis hari ini karena pelanggaran berat. Reno mencoba meraih kunci mobil di saku celananya. Namun dua pria besar menahan lengannya. Kunci itu dirampas. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku punya hak. Teriak Reno. Hakmu berakhir saat kau membuka baju di kamar ibunya. Balas Tante Maya pedas. Pukul 2 siang. Arini sampai di kantor pusat Putri Group. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah mantap. Berita tentang skandal di gereja sudah menyebar seperti api di media sosial. Para karyawan berbisik-bisik. Namun saat melihat Arini, mereka langsung terdiam dan menunduk hormat. Aura yang dipancarkan Arini saat ini tidak memberikan ruang untuk gosip. Ia langsung menuju ruang Dewan Komisaris. Di sana, para pemegang saham sudah berkumpul atas undangannya yang mendadak. Bapak dan Ibu, Arini membuka presentasi tanpa basa-basi. Anda semua sudah melihat berita. Saya tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan rasa sakit hati saya. Saya di sini untuk membicarakan bisnis.
Reno Aditya dan Santi Putri telah dihapus dari struktur organisasi. Saya telah menemukan bukti penggelapan dana sebesar 15 miliar rupiah yang mereka lakukan secara kolektif selama 6 bulan terakhir. Arini menampilkan data di layar besar. Angka-angka merah menunjukkan lubang keuangan yang sengaja diciptakan Reno untuk menutupi gaya hidup mewahnya dan hutang judi di luar negeri. Sementara Santi menyetujui dokumen-dokumen itu tanpa verifikasi. Saya telah mengajukan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Malam ini, surat penangkapan akan keluar, lanjut Arini. Siapapun di ruangan ini yang merasa pernah membantu mereka atau menerima aliran dana dari mereka, saya sarankan untuk bicara sekarang, atau Anda akan ikut tenggelam bersama mereka. Ruangan itu hening. Arini telah berubah dari seorang putri tidur menjadi seorang penguasa yang haus darah. Setelah rapat selesai, Arini duduk sendirian di kursi ayahnya di ruang kantor utama yang luas. Ia menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan cakrawala kota. Ponselnya terus bergetar. Ratusan pesan dari Reno yang memohon maaf, pesan dari ibunya yang mengutuknya, serta panggilan dari media. Arini mematikan ponselnya. Ia mengambil foto kecil ayahnya yang ada di meja kerja. "Ayah, aku sudah membersihkan rumah kita," bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya hari itu, setetes air mata jatuh di pipinya. Namun ia segera mengusapnya. Sore menjelang, Arini menerima laporan dari tim keamanannya. Santi telah diusir dari rumah utama. Wanita itu mencoba membawa koper berisi perhiasan. Namun semuanya ditahan karena perhiasan itu secara hukum adalah milik keluarga besar, bukan milik pribadi Santi. Santi dilaporkan berteriak-teriak di depan gerbang hingga polisi datang untuk mengamankannya karena gangguan ketertiban. Reno ditemukan sedang mencoba memesan tiket pesawat ke Thailand di bandara menggunakan sisa uang tunai di dompetnya. Namun ia dicegat oleh petugas imigrasi karena namanya sudah masuk dalam daftar cegah terkait laporan penggelapan dana. Arini berdiri dari kursinya. Ia merasa lelah, namun jenis lelah yang memuaskan. Ia tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Arini hanya menyediakan panggungnya. Ia berjalan keluar kantor menuju lift. Di lobi, ia melihat sebuah televisi besar menyiarkan berita sore. Skandal pernikahan mewah, calon mempelai pria dan ibu mertua terancam penjara. Arini tersenyum tipis. Ia keluar ke area parkir, di mana sebuah mobil jemputan pribadi yang berbeda sudah menunggunya. "Kemana kita, Mbak?" tanya supir baru itu. "Ke dermaga," jawab Arini. "Saya butuh melihat laut. Dan tolong, buang semua bunga yang ada di dalam mobil ini. Saya tidak ingin melihat warna putih untuk waktu yang sangat lama." 6 bulan telah berlalu sejak gema mikrofon di katedral itu menghancurkan 2 kehidupan dan membangkitkan 1 jiwa. Kota ini memiliki ingatan yang pendek terhadap skandal, namun bagi mereka yang terlibat, waktu seolah berhenti di detik pengkhianatan itu terungkap. Arini berdiri di sebuah balkon hotel butik di pesisir Amalfi, Italia. Angin laut yang asin membelai wajahnya, membawa aroma lemon dan kebebasan. Ia tidak lagi mengenakan blazer hitam formal atau gaun pengantin yang menyesakan. Hari ini, ia hanya mengenakan gaun linen sederhana berwarna biru laut. Rambutnya dipotong pendek sebahu, sebuah simbol pelepasan terhadap beban masa lalu yang selama ini ia pikul. Di atas meja kecil di sampingnya, terletak sebuah tablet yang menampilkan berita utama dari tanah air. Vonis dijatuhkan. Reno Aditya dihukum 8 tahun penjara. Santi Putri 4 tahun atas kasus penggelapan dan pencucian uang. Arini menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Tidak ada sorak-sorai kemenangan dalam hatinya. Hanya rasa lega yang tenang. Ia teringat kunjungannya ke penjara 1 bulan yang lalu, sebelum ia memutuskan untuk pergi berkeliling dunia. Itu adalah satu-satunya saat ia bersedia menemui mereka. Di balik kaca pembatas ruang kunjungan, Reno tampak seperti bayangan dari pria yang dulu ia cintai. Wajahnya kusam, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini dicukur habis. Tidak ada lagi pesona, pangeran, yang ia banggakan. "Arini, tolong, aku dijebak oleh ibumu." Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Reno saat itu. Masih mencoba menyalahkan orang lain. Masih menjadi pengecut yang sama.
Arini hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak kesini untuk mendengarkan pembelaanmu, Reno. Aku kesini untuk memastikan satu hal, bahwa kamu tahu, namamu sudah dihapus dari setiap dokumen, setiap ingatan, dan setiap sudut hidupku. Kamu bukan lagi sebuah luka, kamu hanyalah sebuah statistik. Setelah itu, Arini beralih ke sel wanita untuk menemui ibunya. Santi terlihat lebih mengenaskan. Tanpa perawatan wajah jutaan rupiah dan pakaian desainer, Santi tampak seperti wanita tua yang rapuh dan penuh kepahitan. Ia menolak menatap mata Arini, terus menggumamkan betapa durhakanya putrinya itu. "Ibu," ucap Arini tenang melalui gagang telepon pembatas. "Aku memberikan ibu kesempatan untuk hidup tenang dengan tunjangan yang cukup sebelum ini terjadi. Tapi ibu memilih untuk mengambil segalanya. Sekarang, ibu memiliki waktu 4 tahun untuk merenungkan apa artinya memiliki segalanya di dalam ruang 4 meter persegi." Santi meledak dalam tangis histeris, memukul-mukul kaca sambil meneriakkan kutukan. Arini meletakkan gagang telepon itu dengan perlahan dan berjalan keluar tanpa menoleh. Itu adalah terakhir kalinya ia melihat wanita yang melahirkannya. Kembali di Amalfi, Arini menutup tabletnya. Ia tidak ingin menghabiskan pagi yang indah ini dengan memikirkan mereka. Bisnis keluarga, Putri Group, kini dijalankan oleh dewan profesional yang ia pilih dengan sangat ketat. Arini tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Namun ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak lagi terletak pada angka-angka di laporan keuangan atau jabatan di kartu nama. Ayahnya mencintai bisnis itu, tapi Arini sadar bahwa ayahnya lebih mencintai kebebasan Arini. Terdengar ketukan di pintu balkon. Seorang pelayan hotel masuk membawakan nampan berisi buah-buahan segar dan sebuah surat. "Untuk Anda, Signora," ucap pelayan itu dengan senyum ramah. Arini membuka surat itu. "Itu dari Tante Maya. Arini sayang, rumah utama sudah selesai direnovasi. Aku membuang semua perabotan lama sesuai permintaanmu. Sekarang rumah itu terasa sangat luas, terang, dan penuh udara segar. Kami merindukanmu di sini, tapi kami tahu kamu sedang menemukan dirimu yang sebenarnya. Jangan terburu-buru pulang. Nikmatilah dunia yang selama ini dilarang oleh ibumu untuk kau jelajahi." Arini tersenyum. Ia mengambil ponselnya dan melihat sebuah notifikasi kalender. Hari ini seharusnya adalah hari jadi pernikahannya yang ke-setengah tahun jika semuanya berjalan sesuai rencana Reno dan Santi. Ia berjalan menuju meja rias, mengambil sebuah kotak kecil. Di dalamnya bukan berisi perhiasan, melainkan kunci rumah masa kecil ayahnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah yang selama ini disembunyikan Santi karena dianggap tidak berkelas. Arini berencana menjadikan rumah itu sebagai yayasan untuk wanita korban kekerasan domestik dan pengkhianatan keluarga. Ia ingin mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan bagi orang lain. Arini melangkah ke arah cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Garis-garis kelelahan telah hilang, digantikan oleh binar mata yang penuh rasa ingin tahu. Ia tidak lagi melihat seorang putri yang menunggu diselamatkan, atau seorang korban yang haus dendam. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Ia mengambil topi pantainya, melangkah keluar dari kamar hotel, dan menuruni tangga menuju dermaga. Sebuah kapal kecil sudah menunggunya untuk membawanya berkeliling teluk. Saat kapal mulai menjauh dari bibir pantai, Arini melihat ke arah cakrawala. Matahari mulai meninggi, memantulkan cahaya keemasan di atas riak air yang tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara bebas memenuhi jiwanya. Pernikahan yang gagal itu bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan sebuah baptisan api yang membersihkan segala kepalsuan. Ia telah kehilangan seorang ibu dan seorang kekasih, tapi ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, miliknya sendiri. Kapal itu melaju kencang, membelah ombak, meninggalkan daratan yang penuh dengan aturan dan ekspektasi. Arini berdiri di haluan, membiarkan rambutnya terbang berantakan di tiup angin. Ia tertawa lepas, sebuah tawa yang murni, keras, dan tulus. Dulu, ia berdiri di depan altar dan ditanya apakah ia menerima duka itu. Hari ini, di tengah laut yang luas, alam semesta bertanya padanya apakah ia siap untuk bahagia.
Dan dengan seluruh keberadaan yang ia miliki, Arini menjawab, "Ya, tamat."